Jogja adalah salah satu tempat favorit gue untuk berkunjung di Indonesia. Tidak hanya karena banyak tempat bagus, tapi juga banyak hal-hal kecil yang simbolis seperti makanan yang murah, orang yang ramah, dan banyak tempat bagus yang deket dari kota. Nah, hal-hal inilah yang membuat gue selalu happy saat visit ke Jogja. Jogja juga sangat spesial karena dia adalah satu-satunya kota di Indonesia yang masih memiliki kerajaan. Dan secara budaya juga bisa dibilang Jogja sangat penting untuk pusat budaya Pulau Jawa. Karena Jogja merupakan sumber budaya Jawa seperti batik, wayang, dan lain-lain. Nah, kembali ke topik wisata. Di Jogja banyak sekali tempat yang bisa dikunjungin, mulai dari alam, dari kotanya, dari kuliner, dan lain-lain. Nah, untuk sharing dan membantu kalian memilih tempat yang perlu dikunjungin di Jogja, gue akan share 5 tempat yang menurut gue itu harus dikunjungin di Jogja. Nomor 5, Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis adalah salah satu pantai paling terkenal di Jogja, tidak hanya sebagai tempat wisata, tapi juga dengan adanya legenda dan mitos di mana orang menyarankan untuk kalian nggak menggunakan baju warna hijau saat mengunjungi tempat ini. Legenda tersebut juga berkaitan dengan legendanya Nyai Roro Kidul. Tapi di luar legenda itu dan mitos, salah satu faktor yang membuat tempat ini terkenal adalah jaraknya yang tidak jauh dari kota. Jarak dari pusat kota Jogja itu sekitar 45-50 menit menggunakan kendaraan roda 4 atau mungkin roda 2. Pantai Parangtritis cocok untuk keluarga, pasangan, dan untuk pencinta sunset karena tempat ini atau pantai ini itu memiliki sunset yang cukup indah. Pantai Parangtritis juga memiliki hal unik seperti adanya delman atau horse cart yang mengelilingi pantai yang sangat fotogenik untuk gua pribadi. Satu hal lagi yang menurut gua membuat pantai ini patut dikunjungin, apalagi orang yang suka foto, adalah tanahnya yang datar yang menghasilkan refleksi pada saat sunset yang sangat bagus untuk difoto. Nomor 4, Candi Ratu Boko. Indonesia memiliki banyak candi-candi bersejarah yang bisa dikunjungin, dan salah satu yang terkenal adalah Candi Ratu Boko. Dari hasil research gua di Wikipedia, Candi Ratu Boko sudah berdiri sejak tahun 700-an dan masih terawat dengan baik sampai sekarang untuk dikunjungi. Menurut gua, yang membuat Candi Ratu Boko jatuh di nomor 4 adalah tempatnya yang luas dan memiliki banyak candi, sebanyak 8 candi yang bisa kita nikmati saat berkunjung. Candi Ratu Boko juga hanya berjarak 25-30 menit dari pusat kota Jogja dan memiliki harga tiket masuk sebesar Rp40.000. Mungkin terkesan agak mahal untuk rata-rata harga di kota Jogja, tapi melihat Candi Ratu Boko terawat dengan baik, gue merasa worth it untuk membayar harga tiket masuknya. Candi Ratu Boko cocok untuk pecinta sejarah, keluarga, pasangan, dan lain-lain. Satu hal yang perlu kalian ingat adalah sebaiknya kalian menggunakan sepatu yang nyaman saat berkunjung ke Candi Ratu Boko, karena kalian akan banyak berjalan karena daerahnya yang luas dan ada juga beberapa tangga yang harus kalian lewatin. Satu hal terakhir yang menurut gua membuat Candi Ratu Boko sangat indah adalah sunsetnya yang secara geografis akan pas bersinar pada gerbang utama seperti foto ini. Saat gue berkunjung itu juga banyak fotografer lokal maupun non-lokal yang tujuannya untuk mengambil foto yang indah ini. Nomor 3, Pintu Langit. Pintu Langit adalah salah satu tempat di Jogja yang gue kunjungin tanpa disengaja dan memiliki ceritanya sendiri. Tempat ini berbeda dari candi ataupun pantai karena tempat ini lebih untuk penggambar foto karena adanya pintu di tebing yang memiliki tangga yang seolah naik ke langit. Itulah kenapa namanya Pintu Langit. Tempat ini berjarak sekitar 50-60 menit dari pusat kota Jogja dan tempat ini terkenal untuk pemandangan sunsetnya. Tetapi untuk gua pribadi, gua mengunjungi tempat ini pada saat pagi hari dan menurut gua pribadi tempat ini jauh lebih bagus di pagi hari dibandingkan dengan sunsetnya yang gua lihat di sosial media. Jadi mungkin travel hack untuk satu tempat ini adalah gua menyarankan kalian untuk mengunjunginya pada saat pagi hari. Pertama karena mungkin kalian bisa menikmatinya dengan tidak banyak orang dan kalian bisa mendapatkan feel yang berbeda dari sunset. Tapi gue yakin pemandangan sunsetnya pun tetap bagus. Nomor 2, Candi Borobudur. Mungkin beberapa dari kalian sudah bisa menebak bahwa tempat ini pasti masuk ke dalam list dan menurut gua Candi Borobudur ada di posisi nomor 2.
yang nanti akan gue jelaskan kenapa saat kita masuk ke nomor 1. Tanpa perlu dijelaskan banyak lagi mengenai candi ini, gue yakin kalian pasti sudah pernah mendengar atau tahu mengenai hal-hal umum terkait Candi Borobudur. Seperti candi ini adalah candi umat Buddha terbesar di dunia dan sudah dibangun sejak 9 Masehi. Gue sangat menyarankan untuk kalian bisa mengunjungi dan melihat sendiri Candi Indah, mantan keajaiban dunia dengan mata kalian sendiri. Candi Borobudur pada faktanya tidak berada di kota Jogja, tetapi berada di kota Magelang dan berjarak sekitar 60-70 menit dari pusat kota Jogja. Candi Borobudur menurut pengalaman gue sangat indah pada saat pagi hari atau sunrise karena kalian pada saat berada di atas candi dan melihat pemandangan, daerah candi itu dipenuhi oleh perpohonan dan sangat indah pada saat pagi hari. Di luar menikmati pemandangan, kalian juga bisa mengitari daerah candi dan menikmati ukiran-ukiran yang indah pada tembok candinya. Tiket Candi Borobudur adalah sebesar Rp50.000 dan menurut gua untuk bisa melihat candi yang indah ini itu harga tersebut sangat sepadan. Satu catatan terakhir yang mungkin sama dengan Candi Ratu Boko adalah kalian sebaiknya menggunakan sepatu yang nyaman karena jarak candi yang cukup jauh dari gerbang utama dan tentunya kalian akan melewati banyak tangga untuk bisa sampai ke candi yang paling tinggi. Nomor 1, Taman Sari. Alasan kenapa gue memilih Taman Sari menjadi nomor 1 adalah jaraknya yang hanya 10-15 menit dari pusat kota Jogja dibandingkan Candi Borobudur yang berjarak 1 jam lebih. Dan harga tiket masuknya yang hanya Rp5.000 dibandingkan lagi dengan Candi Borobudur yang Rp50.000, 10 kali lipat. Meskipun harga tiket masuknya sangat murah, tapi Taman Sari merupakan tempat yang sangat unik dan sangat indah menurut gua. Taman Sari pada sejarahnya merupakan bekas tempat, taman atau kebun Istana Keraton Jogja pada tahun 1700-an, yang dimana sekarang bisa menjadi tempat untuk dikunjungi dan dinikmati. Taman Sari memiliki banyak spot yang bisa dinikmati, tetapi beberapa jalur Taman Sari itu bisa menjadi membingungkan karena daerahnya itu yang melewati kampung warga. Tapi mungkin itu bisa menjadi pengalaman dengan sendirinya. Beberapa spot terbaik di Taman Sari adalah Istana Airnya, Sumur Gumuling, dan Pulau Cemeti. Tetapi menurut gue pribadi, semua spot itu memiliki keindahan dan keunikannya sendiri masing-masing. Catatan bahwa karena jaraknya yang cukup dekat dengan pusat kota, tempat ini bisa menjadi cukup ramai dengan mudah, tetapi mungkin ini ada di situasi masa sebelum COVID. Konklusinya, semua tempat tadi yang gue sebutin memiliki keindahan dan keunikannya masing-masing, tetapi harapannya dengan video ini kalian bisa lebih mudah untuk memilih tempat yang cocok saat kalian berkunjung di Jogja. Thanks for watching, bye.